Perasaan gue kerja udah lama deh. Kok hasilnya nggak oke ya? Kok gue ngerasa capek banget ya, padahal kerjaan masih banyak. Kenapa ya? Kok gue susah banget buat konsisten? Pernah nggak sih kalian ngerasain hal kayak gitu? Ya, atau jangan-jangan malah sering lagi. Sering bingung nggak sih, kenapa ya kita bisa ngerasain hal kayak gitu, padahal kan maunya jadi produktif, tapi kok nggak kelihatan ya hasilnya? Apa sih yang salah? Atau gimana sih biar kita itu bisa produktif dan maksimal gitu hasilnya? Pas banget, di video kali ini kita akan bahas bareng-bareng pertanyaan tadi itu, sampai ketemu rumus produktif yang maksimal. Gue akan ngenalin lo dengan sebuah konsep yang namanya sprint. Ini gue temuin di sebuah channel YouTube yang namanya Freedom in Thought, buat nemu jawaban pertanyaan tadi. Jadi, nonton video ini sampai habis ya, jangan di-skip-skip, biar lo bisa jawab pertanyaan tadi. Sebelum lanjut bahas gimana biar produktivitas lo maksimal, kita balik lagi nih ke definisinya. Produktivitas itu apa sih sebetulnya? Produktivitas sendiri itu tuh sebetulnya tentang seberapa besar hasil yang bisa lo dapat dalam waktu tertentu. Misalnya nih kayak ojek online gitu ya. Dalam sehari paling nggak dapat 10 order biar bisa dibilang produktif. Nah, produktivitas yang diukur dari besaran hasil dan waktu ini pas banget kalau kita bahas dan kita praktekkan dalam konsep sprint. Sprint sendiri simpelnya adalah saat lo melakukan sebuah aktivitas dengan fokus dan niat dalam jangka waktu tertentu. Misalnya aja kayak lo lagi belajar, lo nggak cuma baca doang materinya, tapi lo juga bisa bikin ringkasannya dari apa yang lo baca itu. Tapi dari mana sih kita bisa tahu kalau sprint ini efektif untuk produktivitas? Buat kita tahu, pertama kita mulai dulu dari rumusnya deh. Ini kayak fisika SMP nih. D sama dengan V dikali T. Nah, huruf D yang kecil, ini artinya distance alias jarak. Nah, V yang kecil nih, itu velocity alias kecepatan. Sedangkan huruf T itu artinya time. Nah, pertama distance. Ini adalah output dari produktivitas lo yang berupa sesuatu yang bisa diukur. Misalnya aja, jumlah latihan soal yang berhasil lo kerjain hari ini. Berapa pesanan yang bisa lo kelarin hari ini, dan lain sebagainya. Tujuan dari sprint ini tuh simple, yaitu maksimalin si distance ini. Ya caranya bisa dengan lo tingkatin velocity-nya atau kecepatannya, atau bisa juga dengan ya udah tambah aja waktunya gitu kan. Nah, gimana caranya? Oke, kita bisa bahas satu persatu. Pertama kita bahas dulu dari velocity. Gampangnya, velocity ini tuh kayak kecepatan progres lu dalam waktu tertentu. Ada dua hal yang mempengaruhi si V ini. Kayak gini nih dalam bentuk rumus. V ini sebetulnya bisa diturunin lagi sebagai D, tapi beda nih, D-nya besar nih kali ini. Nanti gue jelasin bedanya apa. Dikali LY. Nah, yang pertama, si D besar ini artinya adalah direction, arah. Yaitu, ke arah mana sih maunya action yang kita buat? Simpelnya, lo harus paham lo tuh sebenarnya mau ngapain. Tujuan lo buat ngelakuin ini tuh apa? Misalnya nih, lo mau rajin buat bikin video di YouTube. Tujuannya adalah biar cepet sampai 4.000 jam tayang gitu kan? Nah, ketika lo udah nentuin dengan jelas tujuan lo ngelakuin suatu hal, baru deh lo breakdown lagi. Biar jadi langkah-langkah yang konkret. Kayak contohnya mau rajin buat video di YouTube. Buat plan yang nyata nih, misalnya dari Senin sampai Jumat, apa aja yang harus lo siapin atau lakuin gitu, biar bisa up video secara rutin. Selain direction, lo bisa ningkatin velocity dengan si LY atau stride. Stride ini lebih ke aksi nyata yang lo lakuin, biar tujuan yang lo buat tadi itu terwujud. Stride itu ada dua komponen nih, stride length dan rhythm. Length to L, rhythm to Y. Stride length atau L ini, itu kayak cara ngerjain sesuatu yang bisa bantu lo dapetin tujuan lo secara efektif. Ya, lebih ke kualitas dari kerjaan lo gitu sih. Misalnya aja nih, kalau Evan 1% lawan Evan Dimas gitu ya, suruh latihan passing bola barengan. Kemungkinan besar passing suksesnya Evan Dimas lebih gede dibandingkan Evan 1%. Kenapa bisa begitu? Karena Evan Dimas lebih tahu aja kan caranya passing bola yang bener kayak gimana. Makanya aksi yang dia lakuin lebih efektif dibandingkan Evan 1%. Dari sini kita tahu, kalau mau ningkatin stride length dan kerja efektif yang berkualitas, itu bisa dilakuin dengan belajar skill yang dibutuhin dengan cara yang benar. Oke, kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu Y atau rhythm. Nah, kalau stride length lebih ke kualitas, rhythm ini lebih ke kuantitas dari setiap stride. Kalau di kasus latihan bola tadi, rhythm ini adalah jumlah set latihan yang harus dilakukan. Cara ningkatinnya gimana? Salah satu caranya adalah dengan cara bikin situasi yang ngebuat lo fokus ngerjain sesuatu yang lo pengen. Salah satu caranya bisa dengan ngilangin beberapa hal yang lo tahu mungkin bakal ganggu lo ketika ngerjain ini. Oke, kan rumus produktivitas tadi awalnya gini ya, D yang kecil, distance, sama dengan V dikali T gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas si V atau velocity. Sekarang kita lanjut ke T yang besar nih, atau time. Nah, time sendiri sebetulnya bisa dibagi jadi dua komponen. T yang gede time, itu sama dengan N dikali T yang kecil. N itu adalah jumlah sprint yang lo lakuin setiap harinya. Sedangkan T kecil itu waktu dari setiap N yang kita lakukan. Misalnya nih, lo buat skripsi dari jam 10 malam sampai jam 12 malam.
Waktu lo dalam kerja skripsi itu kan nggak otomatis 2 jam. Kenapa? Karena ya lo belum tentu selama 2 jam itu lo pakai buat full ngerjain. Let's say dalam 2 jam lo berhasil bikin 3 lembar gitu ya. Setiap lembarnya lo perlu waktu ngerjain 30 menit dan istirahat 10 menit. Dalam kasus tadi, N lo ini tuh 3 lembar. Dan T kecil lo itu 30 menit. Jadinya dari sini, waktu lo atau T besar ngerjain skripsi ini sebenarnya 90 menit. Atau 1,5 jam. Kunci penting dari waktu ini ya gimana caranya lo nemu balance antara N sama T kecil biar nggak terlalu capek pas ngerjainnya, tapi juga nggak terlalu santai banget gitu. Tapi caranya gimana? Bisa dengan lo ningkatin skill time management yang oke dengan diri lo. Dimana lo paham sama kekuatan dan batasan diri lo dalam ngelakuin sesuatu. Terus cara ningkatin skillnya harus gimana? Wah, kalau gue bahas ini, gue yakin video ini bakal panjang banget sih. Belum lagi mungkin sebagian dari lo udah mulai mumet dari tadi ngeliatin rumus-rumus bertebaran di video ini. Tenang aja, kalau lo mau, lo bisa ikut webinar 1% tentang time management. Pas banget 1% bakal ngadain ini, webinar yang judulnya adalah manajemen waktu biar lebih produktif, yang bakal kita adain tanggal 27 Mei 2021 nanti. Nah, kenapa lo harus ikut webinar ini? Webinar ini cocok banget buat lo yang masih sering ngerasa sulit banget buat ngatur waktu. Nanti di webinarnya lo bakal diajak ngebahas, apa sih yang bikin lo kesulitan buat ngatur waktu? Terus solusinya gimana biar bisa produktif ke depannya? Bersama psikolog dan CEO dari 1%. Tadi gue sempat singgung nih, kalau buat produktif, lo bisa ningkatin skill time management yang oke sama diri lo. Artinya, kan lo harus nemuin ya cara yang pas sama kekurangan dan kelebihan diri lo. Tapi gimana kalau lo ternyata belum bener-bener tahu diri lo tuh siapa sebenarnya? Salah satu cara buat lo lebih paham sama diri lo itu sebenarnya bisa dengan ngelakuin psikotes. Kabar gembiranya, di webinar ini nantinya peserta bakal dapat psikotes dan gak ada tambahan biaya lagi buat psikotesnya. Seru banget kan? Belum lagi bakal ada worksheet sama grup community di Telegram nantinya. Nggak usah ragu buat ikut webinar kali ini, udah ribuan orang yang ngerasa terbantu setelah ikut webinar 1%. Oh ya, saran gue sih, lo nggak perlu nunda buat daftar, karena nunda pekerjaan juga salah satu masalah di time management yang bisa bikin lo jadi kurang produktif. Buat lo yang udah siap buat jadi lebih produktif, langsung klik link di bio buat daftar dan lo bisa pakai kode promo ini biar lo dapat potongan harga spesial. Oke, kita balik ke rumus lagi ya. Jadi, setelah kita bahas banyak rumus yang mulai ngejelimet, bisa disimpulin kayak gini. Kira-kira rumus produktif maksimal yang bisa lo praktekin langsung. D sama dengan V dikali T sama dengan D dikali LY dikali N dikali T kecil. Panjang ya? Ya udah, segitu dulu dari gue Rizky dari 1%. Bye!